mengalir seperti keinginan hati Krishna. Lalu Krishna hanya menyaksikan Radha pergi tanpa duga apapun. Dan kini Radha dilahirkan di bumi untuk menunjukkan kisah cintanya. Hari ini Radha akan dilahirkan di desa Barsana, di rumah paling indah dan terkaya desa itu, yaitu di rumah kepala desa Frisban. Episode kali ini dimulai pada saat-saat kelahiran Radha. Di rumah Vrishabhanu, suasana dipenuhi kebahagiaan. Dengan wajah berseri-seri, ia mengumumkan bahwa hari itu musik dan tarian tidak boleh berhenti. Seluruh rumahnya harus dipenuhi sukacita. Di saat yang sama, Kirtida sedang berjuang melahirkan. Tak lama kemudian, tangisan seorang bayi pun terdengar. Pendeta segera mengucapkan selamat atas kelahiran anak mereka. Vrishabhanu yang begitu bahagia langsung mengumumkan kepada seluruh warga yang sedang berpesta. Jika yang lahir adalah seorang putra, seluruh Mathura akan dibagikan manisan ladu dari mentega dan ghee. Namun, jika yang lahir seorang putri, ia akan menurunkan hujan emas di seluruh desa. Bahkan, setiap rumah akan menerima gelang emas darinya. Melihat ibunya justru tampak sedih, Vrishabhanu bertanya mengapa ia tidak ikut bergembira. Dengan gugup, sang ibu akhirnya berkata bahwa anak yang lahir adalah seorang putri. Bukannya kecewa, Vrishabhanu justru semakin bahagia. Ia meminta semua orang mengumumkan bahwa Dewi Laksmi telah lahir di rumahnya. Lalu segera berlari untuk melihat putrinya. Mendadak mentari ditutupi awan. Apa maksudnya? Kirtida, hari ini kau membuatku bahagia. Aku akan sangat mencintainya. Aku akan melindunginya seperti impian di mata. Aku ingin melihat wajah putriku. Cantik sekali. Aku ingin terus memandangnya seumur hidupku. Lalu matanya. Namun sesaat setelah melihat wajah bayinya, langkah Vrishabhanu terhenti. Senyumnya perlahan menghilang. Sang ibu pun menjelaskan bahwa itulah yang sejak tadi ingin disampaikannya. Putri itu tidak membuka matanya. Ia terlahir dalam keadaan buta. Vrishabhanu tidak percaya. Baginya, hal itu mustahil terjadi. Sementara itu, Kirtida menangis penuh kesedihan. Setelah sekian lama menantikan anugerah menjadi seorang ibu, putrinya justru tidak dapat melihat dunia, bahkan tidak bisa memandang wajah ibunya sendiri. Ia pun bertanya-tanya, dosa apa yang telah mereka lakukan hingga menerima cobaan sebesar itu. Pemujaannya sudah selesai. Apa kau sudah memikirkan nama untuk putrimu? Putri itu seperti aliran yang meninggalkan rumah orang tua ke rumah mertuanya. Berikan saja nama Dara. Meski semua orang larut dalam kesedihan, Vrishabhanu tetap tegar. Ia berkata bahwa putrinya tidak dilahirkan hanya untuk mengikuti arus kehidupan, melainkan untuk menyebarkan cinta kepada semua makhluk. Karena itu, ia tidak akan menamainya Dara. Menurutnya, yang mengalir menjauh dari asalnya adalah Dara, tetapi yang kembali kepada asalnya adalah Radha. Jika Dara hanya mengikuti aturan dunia, maka Radha akan mengubah aturan dunia. Sejak hari itu, ia pun memberi nama putrinya Radha. Mendengar nama itu, para warga memuji ketulusan hati Vrishabhanu. Putri yang membuat semua orang menangis justru diberi nama penuh makna dan cinta. Vrishabhanu kemudian berkata bahwa Dewi Laksmi pernah muncul dari samudra. Samudra yang sama juga pernah diaduk hingga melahirkan anugerah bagi dunia. Begitu pula putrinya. Suatu hari nanti, Radha akan menunjukkan jalan baru bagi dunia. Jangan menangis, Kirtida. Jika kita memiliki keyakinan, maka gunung pun bisa ditaklukkan. Yang bisu bisa bicara, dan yang tuli bisa mendengar. Lihat saja, suatu hari Radha akan melihat dunia ini. Sejak saat itu, Vrishabhanu menjalani cobaan tersebut dengan sepenuh hati. Ia selalu menemani Radha kemanapun seperti bayangan yang tak pernah berpisah. Demi kesembuhan putrinya, ia mendatangi tabib demi tabib, melakukan berbagai pemujaan, dan mencoba segala cara yang mungkin. Lambat laun, seluruh penduduk desa mulai yakin bahwa mata Radha tidak akan pernah terbuka. Namun hanya satu orang yang tidak pernah kehilangan harapan, yaitu Vrishabhanu. Suatu hari, saat mereka bepergian dengan kereta, Kirtida melihat cuaca mulai berubah dan khawatir badai akan segera datang. Menurutnya, mereka seharusnya tidak bepergian saat itu. Namun Vrishabhanu tetap optimis. Ia mengatakan bahwa di Mathura ada seorang tabib terkenal yang mungkin dapat menyembuhkan mata Radha. Kirtida hanya menghela napas. Mereka sudah mendatangi begitu banyak tabib, tetapi tidak seorang pun mampu memberikan jawaban. Hingga kini, ia masih terus bertanya-tanya. Mengapa Radha tidak pernah membuka matanya? Apa sebenarnya alasan di balik cobaan itu?
Dan jawaban dari semua pertanyaan itu akhirnya mulai terungkap. Sudah waktunya aku pergi, Kana. Aku tahu, aku akan lupa dengan semuanya. Tidak Goloka, kau, ataupun cintamu. Aku akan membawa kenangan ini di dalam mataku. Dan sekarang mataku akan terbuka saat kau berada di depanku. Sebelum Krishna lahir ke bumi, Radha tidak akan melihat bumi. Di tengah perjalanan, kusir kereta mulai merasa khawatir. Ia berkata kepada Vrishbanu bahwa sang nyonya benar. Menurutnya, badai yang semakin besar membuat mereka tidak mungkin bisa mencapai Mathura dengan selamat. Ia bahkan merasakan firasat akan datangnya sebuah bahaya. Namun Vrishbanu tetap tenang. Ia tidak mengerti mengapa semua orang selalu menganggap badai sebagai pertanda buruk. Menurutnya, badai juga bisa membawa kebaikan. Setelah sebuah kehancuran, seringkali akan lahir sesuatu yang baru. Siapa tahu badai kali ini justru membawa kabar yang baik. Sementara itu, di tempat lain, jauh di balik jeruji penjara, Devaki akhirnya melahirkan Krishna ke dunia. Devaki, lihatlah. Kau melahirkan putra yang tampan dan gagah. Apa takdirnya akan berbeda dari nasib kakak-kakaknya yang sudah dihabisi oleh Kansa? Sambil memeluk bayi sucinya, Devaki berkata dengan penuh kesedihan, andai saja mereka dapat menyelamatkan anak itu dan menemukan jalan untuk membawanya keluar dari penjara. Basudewa hanya bisa memandang istrinya dengan putus asa. Penjara itu dijaga sangat ketat, sementara kedua tangannya masih terbelenggu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat yang sama, di dalam kereta, Radha justru tersenyum, seolah tidak merasakan sedikit pun ketakutan. Kirtida heran. Ia sendiri begitu takut melihat badai yang mengamuk, tetapi putrinya malah tersenyum tenang. Vrishbanu ikut tersenyum melihat Radha. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Di penjara, sebuah keajaiban pun terjadi. Devaki menyadari bahwa semua itu bukanlah sebuah kebetulan. Ia berkata kepada Basudewa bahwa anak yang baru dilahirkan itu adalah anugerah para dewa. Karena itu Basudewa harus segera membawa Krishna keluar dan mengantarkannya ke tempat yang aman. Basudewa masih kebingungan. Ia bertanya kemana dirinya harus membawa sang bayi. Devaki menjawab dengan penuh keyakinan bahwa bayi itu sendiri akan menunjukkan jalan kebebasannya dan menuntun ayahnya menuju tempat yang telah ditakdirkan. Dengan hati yang sangat berat dan penuh air mata, Devaki akhirnya menyerahkan Krishna kepada Basudewa untuk dibawa pergi. Sambil menggendong Krishna, Basudewa terus berjalan hingga tanpa sadar ia tiba di sebuah desa. Ia terkejut dan berkata dalam hati bahwa tempat itu adalah desa Gokul, tempat sahabat lamanya, Nanda, tinggal. Basudewa pun segera menuju rumah Nanda. Sesampainya di sana, ia mendengar seseorang sedang menenangkan Nanda. Orang itu berkata agar Nanda tidak cemas, karena sebentar lagi tangisan bayi akan terdengar dari rumahnya. Mereka semua berharap para dewa melimpahkan berkah kepada keluarga Nanda. Mendengar itu, Basudewa kembali berpikir. Hari itu ternyata Nanda juga sedang menantikan kelahiran anaknya. Ia merasa mungkin inilah kesempatan terbaik untuk menitipkan Krishna kepada sahabatnya. Namun ia masih bingung bagaimana harus menjelaskan semuanya kepada Nanda. Tiba-tiba Basudewa merasa seluruh dunia seakan berhenti. Waktu seolah membeku dalam sekejap. Saat itulah cahaya suci turun dari langit.
Dari dalam cahaya itu terdengar suara Yokmaya yang berkata bahwa Yasoda baru saja melahirkan seorang bayi perempuan yang merupakan jelmaan dirinya. Yokmaya memerintahkan Basudewa agar meninggalkan putranya di rumah Yasoda, lalu membawa bayi perempuan itu kembali ke penjara. Mendengar perintah ilahi tersebut, Basudewa segera memasuki rumah Yasoda. Dalam suasana yang begitu sunyi, ketika seluruh dunia seolah berhenti bergerak, ia menukarkan kedua bayi itu sesuai kehendak para dewa. Putraku, sudah jelas bahwa kau dilahirkan untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Aku percaya itu. Aku juga percaya bahwa sahabatku Nanda dan Yasoda akan sangat mencintaimu. Mereka pasti akan sangat mencintaimu, jauh melebihi aku dan ibumu. Selamat ya, kau sudah menjadi ayah. Selamat, Nanda. Selamat. Di Gokul, suasana dipenuhi kebahagiaan setelah kelahiran putra Nanda. Dengan wajah berseri-seri, Nanda berkata kepada Yasoda bahwa ia sudah tidak sabar ingin melihat putranya. Namun Yasoda langsung menolak. Ia berkata bahwa untuk sementara waktu, ia tidak akan memberikan putranya kepada siapapun karena khawatir bayi itu terkena pandangan buruk. Mendengar itu, bidan yang membantu persalinan pun tersenyum heran. Menurutnya, mana mungkin seorang ibu tidak mengizinkan ayah melihat anaknya sendiri. Yasoda pun tersenyum sambil menjelaskan bahwa seorang ayah memang tidak akan memberikan pandangan buruk, namun seringkali pandangan buruk justru datang dari orang-orang terdekat. Ia merasa para dewa telah mengaruniainya seorang putra yang begitu tampan, sehingga ia ingin terus memandang wajah bayinya tanpa henti. Rada, di mana putriku? Di mana Rada? Di tempat lain, Kirtida akhirnya sadar setelah kecelakaan yang mereka alami. Begitu membuka mata, hal pertama yang ia tanyakan adalah keberadaan putrinya. Dengan tenang, Frishbanu meyakinkannya agar tidak cemas. Berkat restu para dewa, setelah kecelakaan itu ada seorang kusir yang kebetulan mengenali mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Rada juga selamat dan kini sedang berbaring di ayunannya. Meski begitu, Kirtida masih diliputi kecemasan. Ia segera menghampiri ayunan, memeluk Rada erat-erat, lalu berkata bahwa musibah itu seolah telah merenggut senyum putrinya, bahkan juga senyumnya sendiri. Dengan sedih, ia mengingat bahwa kemarin sebenarnya mereka memiliki kesempatan untuk menemui tabib agung yang mungkin mampu menyembuhkan mata Rada. Namun karena badai dan kecelakaan itu, kesempatan tersebut hampir saja hilang. Frishbanu kembali menenangkan istrinya. Ia berkata bahwa mereka masih memiliki waktu karena tabib agung itu masih berada di Mathura selama beberapa hari lagi. Mereka akan tetap berangkat ke sana, dan ia yakin suatu hari nanti mata Rada pasti akan terbuka. Pemujaan Yamuna sudah selesai, pendeta. Kami akan merasa sangat beruntung jika kau sudi memberikan nama pada putra kami. Tidak ada yang tahu nasib seseorang di balik sebuah peristiwa, Nanda. Kenapa ada banyak hewan di sini? Putraku! Sementara itu di Gokul, sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan terjadi. Semua hewan datang mendekati bayi Krishna seolah tertarik oleh pesona yang terpancar dari dirinya. Melihat kejadian itu, Yasoda berkata bahwa putranya benar-benar berbeda. Bukan hanya dirinya yang menyayangi Krishna, bahkan hewan-hewan pun seakan langsung jatuh hati kepadanya. Nanda pun mengangguk setuju. Selama hidupnya, ia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengharukan. Tak lama kemudian, seorang pendeta datang. Begitu melihat Krishna, ia langsung bersujud dan mencium kaki bayi tersebut. Nanda terkejut melihat sikap pendeta itu. Ia bertanya mengapa seorang pendeta justru memberi hormat kepada seorang bayi. Pendeta itu lalu menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia takdir di balik suatu peristiwa. Hari itu ia merasa sangat beruntung karena dapat bertemu dengan bayi tersebut. Menurutnya wajah bayi itu dipenuhi pesona yang kelak akan memikat seluruh dunia dengan cinta dan kasih sayangnya. Ia juga akan membebaskan banyak orang dari ikatan ilusi. Karena itulah bayi itu diberi nama Krishna. Krishna. Anakku, kau mengatakan sesuatu? Kau menyebut sebuah nama? Tak lama kemudian, Kirtida datang dengan wajah penuh kegembiraan. Ia segera memanggil Frishbanu dan memberitahukan kabar bahwa sahabat mereka, Nanda, baru saja dikaruniai seorang putra. Kirtida bahkan menunjukkan undangan yang dikirim Yasoda untuk menghadiri perayaan kelahiran bayi tersebut. Seluruh penduduk Gokul akan datang dan ia berharap mereka juga ikut menghadirinya. Frishbanu tersenyum, ikut merasa bahagia atas kelahiran putra sahabatnya.
Namun sebagai seorang ayah, ia berkata bahwa saat ini prioritas utamanya adalah Radha. Ia memastikan bahwa mereka tetap akan datang ke rumah Nanda untuk mengucapkan selamat. Tetapi sebelum itu, mereka harus lebih dulu membawa Radha menemui tabib agar penglihatannya dapat disembuhkan. Kirtida mengangguk setuju. Vrishbanu kemudian berkata bahwa hari itu juga mereka akan berangkat ke Mathura. Ia meminta Kirtida segera bersiap karena seluruh perjalanan telah dipersiapkan. Dengan penuh keyakinan ia berkata bahwa hari itu akan menjadi awal terbukanya mata Radha. Nyonya Nanda, ayo cepatlah. Seluruh Gokul sedang bersiap untuk melihat putra kita. Apa yang kau lakukan? Yasoda, kenapa kau mengikat begitu banyak benang hitam? Kau tidak dengar? Hanya besi yang bisa memotong besi. Siapapun yang memberi pandangan buruk pada putraku akan dilawan dengan benang hitam ini. Saat mendengar semua orang menggoda sikapnya yang terlalu melindungi Krishna, menurutnya tidak masalah jika mereka ingin menertawakannya. Para dewa telah menganugerahinya putra yang paling manis di dunia, sehingga sudah menjadi tugasnya untuk menjaga sang buah hati sebaik mungkin. Nanda pun akhirnya menyerah. Sambil tersenyum ia berkata bahwa jika Yasoda sudah selesai melindungi putranya, sekarang saatnya mereka keluar menemui semua tamu yang telah menunggu. Namun Yasoda masih belum ingin membawa Krishna keluar. Ia khawatir semua orang akan menyentuh dan mengganggu bayinya. Lebih baik Krishna beristirahat terlebih dahulu, sementara mereka menemui para tamu. Sebelum pergi, Yasoda meminta Balram menjaga adiknya. Balram kemudian mendekati Krishna sambil tersenyum. Menurutnya seluruh Gokul sedang bergembira, tetapi adiknya justru tampak sedih. Ia berkata bahwa mungkin hanya dirinya yang mengetahui apa yang sedang dirasakan Krishna. Balram lalu mengingatkan janji Krishna kepada Radha sebelum turun ke bumi. Saat itu Radha pernah berkata bahwa sebelum Krishna lahir ke dunia, dirinya tidak akan melihat dunia terlebih dahulu. Karena itulah Balram berkata bahwa Radha tidak akan membuka matanya sebelum melihat Krishna. Masalahnya Radha tinggal di Barsana. Apa kau tahu? Radha tinggal di mana? Di Barsana. Sangat jauh dari sini. Dan kau bahkan belum bisa berjalan. Bagaimana kau akan pergi dari Gokul ke Barsana? Terbang. Dia malah tertawa. Apa aku mengatakan lelucon atau dia sudah menemukan jalan keluar untuk sampai pada Radha? Balram kembali berkata bahwa Krishna harus menemui Radha sebagai seorang manusia, bukan dengan melakukan keajaiban. Namun tiba-tiba Krishna malah menangis. Balram pun kebingungan. Baru saja Krishna tertawa, tetapi kini mendadak menangis. Saat itulah Rohini datang dan langsung menjewer telinga Balram. Ia mengira Balram telah mengganggu adiknya hingga menangis. Balram segera membela diri. Menurutnya justru Krishna yang sedang berpura-pura. Rohini tentu tidak percaya. Baginya mana mungkin bayi yang baru lahir bisa bersandiwara. Ia tetap menghukum Balram karena yakin anak sulungnya itulah yang membuat Krishna menangis. Dalam hati, Balram hanya bisa mengeluh karena Krishna kembali membuat ibunya menghukumnya. Tak lama kemudian Yasoda datang dan menghentikan Rohini. Ia berkata bahwa Balram adalah anak yang sangat polos. Rohini pun menjelaskan bahwa Krishna selalu tampak senang berada di dekat Balram. Karena itulah ia ingin kedua anak itu tumbuh sebagai sahabat yang selalu bersama. Mendengar penjelasan itu, Yasoda hanya tersenyum dan berkata bahwa tidak seharusnya Balram dihukum hanya karena alasan seperti itu. Yasoda, tunjukkan wajah putramu itu. Anak itu sangat tampan. Jangan bicara seperti itu. Nanti kena pandangan buruk. Nah, duduklah di ayunanmu, tetapi jauh dari pandangan semua, ya? Di tengah kemeriahan perayaan kelahiran Krishna, tiba-tiba seorang wanita iblis bernama Putna menyamar di antara kerumunan. Tanpa disadari siapapun, Putna menculik Krishna lalu segera membawanya kabur menuju hutan. Begitu menyadari Krishna telah menghilang, Yasoda dan Nanda panik. Mereka berlari ke sana kemari mencari putra mereka. Penuh kesombongan dia berkata bahwa kemanapun dirinya pergi, tidak ada seorang anak pun yang akan tetap hidup. Atas perintah Maharaja Kansa, ia telah membunuh begitu banyak bayi, dan kini giliran Krishna. Namun di luar dugaan, Krishna kecil justru tersenyum tenang. Di sisi lain, Yasoda dan Nanda terus memanggil nama putra mereka dengan penuh kepanikan. Seluruh warga Gokul ikut mencari ke segala penjuru. Tepat di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dari Putna yang menjerit kesakitan.
Sambil memandang Krishna dari kejauhan, Balram berkata dalam hati. Ia mulai curiga Krishna akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Balram berharap adiknya tidak benar-benar melakukan apa yang sedang dipikirkannya dan tidak menganggap serius perkataannya tadi. Sementara itu, Yasoda menangis histeris karena melihat putranya dibawa terbang oleh Putna. Dengan penuh keputusasaan, ia memohon kepada Nanda agar mengembalikan putra mereka. Tanpa membuang waktu, Nanda bersama seluruh warga segera berlari mengejar Putna yang terus membawa Krishna menjauh. Bagaimana aku bisa terbang? Anak ini penuh dengan ilusi. Lepaskan aku, anak nakal. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan. Mau kau bawa kemana aku? Lepaskan.